Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022 ini kita mengawali video dengan membahas apakah CPNS atau P3K tetap dibuka pada tahun 2022. Nah, menurut analisa saya yang saya dapatkan dari berbagai informasi sumber berita, CPNS atau P3K tetap akan dibuka di tahun 2022. Tetapi akan terbatas jumlahnya. Nah, ayo kita simak kenapa saya bisa mengatakan bahwa CPNS atau P3K tetap akan dibuka pada tahun 2022. Dari mana analisa saya, dari mana saya bisa mengatakan hal tersebut. Tetapi teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasannya, silakan subscribe channel ini sekarang juga atau follow Instagram saya di andikasa0110 untuk terus mendapatkan update terbaru seputar CPNS atau P3K di tahun 2022. Oke teman-teman, kenapa tadi saya mengatakan bahwa CPNS atau P3K tetap akan dibuka pada tahun 2022 ini? Ya, salah satu alasannya adalah ini ya teman-teman. Ini sumber berita dari okeson.com ya. Ini dikutip dari tanggal 31 Desember 2021, baru kemarin ya teman-teman. Nah, ini ada pernyataan terbaru atau teranyar dari Menpan RB Cahyokumolo pada tanggal 31 bulan 12 2021. Apa yang dikatakannya teman-teman ya? Di sini menyatakan bahwa Menpan RB Cahyokumolo mengatakan tahun depan pemerintah akan fokus pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sebelum ini juga muncul ada berita pernyataan dari beliau bahwa untuk CPNS akan dibatasi jumlahnya. Jika butuh 5, maka akan yang direkrut 5. Nah, seperti itu berarti CPNS dan P3K tahun 2022 itu kemungkinan besar masih akan tetap dibuka. Tetapi kita simak dulu penjelasan selanjutnya. Di sini dia mengatakan bahwa untuk kebijaksanaan pengadaan ASN di 2022, pemerintah akan berfokus pada pengadaan P3K dan tetap memprioritaskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi ada kemungkinan besar yang paling banyak dibuka lowongan untuk tahun 2022 yaitu terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Tetapi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan formasi di setiap daerah. Nanti di bawah, slide di bawah, teman-teman akan melihat beberapa provinsi atau daerah yang sudah menyusun kebutuhan CPNS dan P3K-nya. Nah, hal ini juga telah diperkuat melalui surat Menteri PAN RB nomor B1161 dan seterusnya tanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Pungkasnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 ya. Di sini ada penjelasan lanjutan tetapi ini tidak substansial ya teman-teman. Nah, kita berfokus kenapa saya tadi mengatakan bahwa ASN atau CPNS 2022 tetap akan dibuka. Nah, berita ini juga menggambarkan bahwa ternyata Menpan RB sudah memberikan surat atau sudah memberikan pemberitahuan ke setiap daerah untuk menyusun kebutuhan formasi CPNS dan P3K di setiap daerah. Ini saya kutip dari sindonews.com ya, saya ambil dari sindonews.com. Ini menjelaskan bahwa Kepala BKD Sulsel Imran Jauzi mengemukakan rencana itu berdasarkan permintaan Kemenpan RB. Jadi ada permintaan Kemenpan RB ya. Tiap pemerintah daerah diminta kembali mempersiapkan usulan kebutuhan CASN baik seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2022. Artinya, Kemenpan RB sudah meminta kepada setiap daerah untuk mengajukan ya rencana permintaan kebutuhan CPNS maupun P3K di tahun 2022 di setiap daerah. Ini artinya angin segar untuk teman-teman bahwa CASN di tahun 2022 kemungkinan besar bisa dilaksanakan kembali. Ya, masih ada berita-berita lain yang mendukung pernyataan-pernyataan yang di atas tadi ya. Nanti kita lihat di bawah. Selanjutnya di sini ada dari harianbirawa.co.id. Di sini membahas tentang peluang pengadaan P3K di Jawa Timur. Nah, kalau di sini dengan tegas menyatakan bahwa CPNS tidak diadakan di Jawa Timur, tetapi akan diadakan penerimaan P3K. Ya, di sini dijelaskan. Berarti memang ada ya teman-teman, meskipun itu cuma P3K.
Tetapi di berbagai daerah yang lain yang masih membutuhkan formasi CPNS, tentu tetap akan dibuka lowongan itu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, persiapkan diri dari sekarang ya. Persiapkan diri dari sekarang. Oke. Selanjutnya di sini juga ada berita dari bkdntbprovinsi.go.id ya. Data formasi kebutuhan PNS dan P3K tahun 2022 sudah disusun melalui sistem e-formasi. Jadi teman-teman, setiap daerah ternyata sudah menyusun kebutuhan formasinya, seperti dengan perkataan Pak Cahyokumolo sebelumnya bahwa kebutuhan formasi CPNS pembukaan lowongan yang akan dibuka di tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan, tidak dilebihkan. Kalau dulu kebutuhannya 5, yang direkrut 10, di tahun ini, di tahun 2022, betul-betul akan dipres sesuai dengan kebutuhan. Formasi atau daerah yang tidak membutuhkan CPNS tidak akan membuka. Seperti Jawa Timur tadi mengatakan bahwa tidak akan membuka formasi CPNS, tetapi akan dibuka adalah P3K. Nah, jadi teman-teman, menurut analisa saya dari berbagai macam sumber berita ini, CPNS atau P3K tahun 2022 tetap akan dibuka. Ya, jadi teman-teman silakan persiapkan diri. Karena teman-teman yang tahun 2021 yang berhasil lulus adalah teman-teman yang sudah mempersiapkan diri dengan matang. Nah, di sini teman-teman, saya sedikit ada informasi kepada teman-teman bahwa di tahun 2021 ada ratusan teman kita yang berhasil menembus CPNS melalui buku dan modul yang telah kami susun. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan modul atau bukunya, silakan klik link di bawah yang sudah kami cantumkan. Di sini tidak perlu saya banyak promo ya. Nah, teman-teman silakan baca testimoninya. Ini ada ratusan testimoni yang masuk ke kami, tidak semua yang bisa kami tampilkan ya. Kami telah menyusun buku ini untuk membantu teman-teman yang mau mendaftar CPNS 2022 dan 2023. Ya. Hal ini kami susun karena alhamdulillah tahun 2021 sangat-sangat banyak. Ada ratusan orang yang telah memiliki buku dan modul kami berhasil lulus CPNS 2021. Nah, ini adalah salah satu testimoni, ada testimoninya. Kalau teman-teman mau lihat testimoni secara lengkap, silahkan masuk di sini, klik link di bawah. Di sini ada yang kami cantumkan puluhan testimoni, ya. Ada yang dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan kementerian, sangat banyak lulus CPNS di 2021 karena telah terbantu dengan modul-modul yang telah kami susun. Nah, di tahun 2022 ini kami kembali menyusun modul dan buku ya. Silakan teman-teman klik link di bawah. Nah, bahkan teman-teman, di tahun 2021 ini ada peserta yang lulus namanya Savana. Dia lulus di Tata Bangunan Kementerian PUPR, mengirimkan kenang-kenangan ya kepada kami karena merasa terbantu dengan modul-modul yang kami buat. Nah, ini ya. Saya terima kasih ya Savana, oleh-olehnya sudah sampai, sangat bermanfaat. Sukses terus ya Savana. Nah, ini ucapan terima kasihnya. Terima kasih Kak Andika atas ilmu. Berikut kenang-kenangan sebagai rasa terima kasih saya. Semoga berguna ya Kak. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, ini sebenarnya tidak perlu seperti ini. Cukup mendengar berita kelulusan dari teman-teman saja itu sudah sangat senang ya. Sini saya bahkan lupa dia, saking banyaknya yang lulus, saya lupa dia Savana ini lulus di mana. Saya tanya, Savana lulus di kementerian atau di mana ya? Dijawabnya, alhamdulillah Kak, Kementerian Pusat. Nah, seperti itu. Nah, silakan teman-teman bagi yang mau order bukunya, silakan klik link di bawah ya. Semoga terbantu dengan buku-buku yang kami sediakan ke depannya. Oke, saya doakan teman-teman di sini yang berjuang untuk menjadi PNS di tahun 2022 atau berjuang menjadi ASN di 2022 bisa tercapai cita-citanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.